Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue lapis agar-agar panggang. Ini beneran enak banget, rasanya premium, teksturnya lembut. Buatnya ya lumayan mudah, insya Allah anti gagal. Dan ini salah satu kue premium juga ya teman-teman, karena menggunakan banyak telur. Cocok dijadikan untuk sajian di hari-hari besar seperti lebaran. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita mixer dulu margarin sebanyak 350 gram. Ini kita mixer hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 15-20 menit ya. Gunakan kecepatan paling tinggi. Setelah kurang lebih 20 menit margarinnya udah mengembang, kita matikan dulu mixernya, istirahatkan sebentar. Kemudian setelah 5 menit, ini kita tambahkan gula pasir yang udah di blender sebanyak 320 gram. Kalau mau pakai gula halus boleh. Ini kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit sambil di mixer kecepatan paling rendah. Nah, setelah gula halusnya masuk, ini kita mixer sebentar hingga rata. Boleh dibantu menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Ini tetap kecepatan paling rendah dulu. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 200 gram. Lanjut di mixer selama 5 menit ya, gunakan kecepatan paling tinggi. Setelah 5 menit di mixer, turunkan kecepatannya menjadi kecepatan paling rendah. Lalu tambahkan kuning telur sebanyak 10 butir. Kita tambahkan satu persatu ya, agar adonannya tidak mengeluarkan minyak. Dan untuk telur yang aku gunakan suhu ruang, ukurannya besar. Oke, kita tambahkan satu persatu. Boleh sambil dibantu ratakan seperti ini. Tambahkan hingga selesai. Oke teman-teman, semua kuning telurnya udah selesai ditambahkan. Nah, ini kita mixer asal rata aja, cukup. Kemudian aku ganti menjadi hand mixer untuk mempermudah. Karena ini aku mau tambahkan tepung terigu ya. Oke, kita tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Setara kurang lebih 25 sendok makan. Untuk tepung terigunya ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Nah, kita bagi ke dalam 2 tahapan ya untuk mempermudah mencampurkannya. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja. Oke, ini kita tuang sisanya. Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 50 gram. Dan ini lanjut di mixer kembali hingga rata. Setelah tercampur rata, untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya ini lumayan kental ya teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lalu siapin panci, masukkan 2 bungkus bubuk agar plain, setara kurang lebih 18 gram. Kemudian tuang air sebanyak 1 liter. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 1 bungkus kurang lebih 40 gram. Ini kita masak hingga mendidih ya, harus terus diaduk-aduk. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kecilkan api kompor dan kembali kita aduk-aduk selama 10 menit hingga larutan agarnya ini sedikit mengental. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, sekitar 10 menit matikan api kompor. Sisihkan dulu, lalu di wadah berbeda kita masukkan putih telur sebanyak 8 butir. Kita mixer kecepatan tinggi selama kurang lebih 4 menit hingga adonannya mengembang dan kaku. Setelah 4 menit adonan putih telurnya udah mengembang. Matikan mixer. Untuk cara mengeceknya, kalau sudah kaku dan tidak mudah tumpah, tandanya udah cukup. Lalu untuk larutan agarnya ini udah lumayan dingin ya. Hangat dikit gitu nggak apa-apa, asalkan jangan panas banget teman-teman. Nanti putih telurnya bisa matang. Nah, boleh juga kita pisahkan putih telurnya dulu, diaduk ke larutan agar.
Dan kita tuang lagi ke adonan putih telur. Ini tujuannya untuk mempermudah aja. Disesuaikan ya teman-teman. Dan kita mixer kembali selama 2 menit hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Karena biasanya ada larutan agar yang mengendap teman-teman. Jadi harus diaduk hingga benar-benar rata. Oke, kalau udah rata, adonan kuning juga udah, adonan putih juga udah. Kita campurkan ke dua adonan ini ya. Karena di sini adonan kuning telurnya lumayan kental, jadi kita cairkan sedikit dengan adonan putih telurnya. Karena ini wadah di kuning telurnya kecil, jadi langsung aja aku pindah ke adonan yang putih telur. Nah, seperti ini. Langsung aja kita tuang, ditumpuk nggak apa-apa. Kita tuang semuanya. Dan kembali diaduk rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap, agar nanti hasilnya bagus. Nah, kalau udah rata, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi lumayan kental. Dan adonannya ini berasa ringan, tidak berat lagi ya. Oke, udah cukup. Karena di sini aku mau buat 2 lapis, jadi aku bagi adonannya ke dalam 2 wadah seperti ini. Ini sama rata ya teman-teman. Kemudian satu wadah aku tambahkan coklat bubuk. Ini untuk coklat bubuknya sekitar 24 gram, kurang lebih 3 sendok makan. Atau boleh sesuai selera aja. Nah, kita pisahkan adonannya, diaduk rata. Kalau misal coklat bubuknya mau dilarutkan dulu dengan air panas juga boleh teman-teman. Kalau udah rata, kita tuang ke adonan yang banyak. Dan kembali diaduk ya. Ini ngaduknya cukup perlahan aja. Oke, adonan udah rata, lanjut siapin loyangnya. Aku pakai ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Mau pakai loyang 20 juga boleh ya teman-teman. Ini kita oles rata dengan margarin untuk bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya boleh dioles, boleh juga enggak. Ini kita pisahkan adonan sekitar 150 gram per lapisnya. Nah, seperti ini. Setelah dituang, diratakan ya teman-teman. Kalau misal nggak ada timbangan, dikira-kira aja juga bisa. Oke, kita ratakan seperti ini. Setelah diratakan, boleh dihentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Kalau udah, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Nah, ini kita panggang di suhu 180 derajat Celcius. Apinya atas bawah selama kurang lebih 10-15 menit ya. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit, kita tuang adonan yang berikutnya, yakni adonan coklat ya teman-teman. Bantu ditekan-tekan seperti ini. Untuk lapisan pertama permukaannya kurang coklat nggak apa-apa ya, karena kita menggunakan api atas bawah. Oke, kita tuang adonan yang coklat. Ini beratnya sama sekitar 150 gram. Jadi setiap 1 kali tuang disamakan agar nanti per lapisannya sama rata. Setelah dituang, diratakan. Nah, seperti ini. Setelah rata, kita hentak-hentakan juga ya. Lanjut dipanggang. Untuk lapisan kedua dan seterusnya dipanggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas aja selama 10-15 menit atau hingga permukaannya itu coklat. Disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini untuk lapisan yang kedua udah mateng, kita tekan-tekan menggunakan alat seperti ini agar permukaannya rata, nggak ada bagian yang menggelembung. Dan kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya ya teman-teman, lakukan hingga lapisan terakhir. Nah, ini udah hampir selesai, sisa 1 kali tuang lagi. Ini untuk waktu memanggangnya lumayan lama ya teman-teman. Jadi perlu sabar, tapi hasilnya itu memuaskan, enak banget.
Oke, kita ratakan. Dan untuk lapisan terakhir ini kita panggang di suhu 200, apinya atas bawah selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Dan setelah kurang lebih 20 menit, ini dia hasilnya. Tuh, cakep ya, mengembang sempurna. Nah, ini kuenya udah mateng, kita tekan-tekan permukaannya agar hasilnya rata. Oke, udah selesai, biarkan dulu hingga kuenya dingin. Setelah kuenya dingin, lepaskan dari loyang dan rapikan pinggirannya. Dan ini langsung aja yuk kita coba potong-potong. Wow, berasa ini kue lapisnya lembut banget teman-teman. Warnanya juga bagus. Tuh, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil satu. Tuh, perlapisannya cakep banget. Untuk teksturnya sedikit padat tapi nggak keras ya. Ini seperti kue lapis pada umumnya teman-teman. Oke, aku coba belah. Wow, perlapisannya bagus banget, lembut. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, sedikit padat tapi nggak keras. Manisnya udah pas, coklatnya berasa. Ini beneran enak banget, rasanya premium. Sesuai ya sama waktu memanggangnya lama, terbayarkan dengan rasa enaknya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.